Salam saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di dalam renungan singkat hari ini. Saya akan membawakan renungan singkat dengan tema pentingnya hidup bijaksana. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Amsal pasalnya yang ke-13 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberikan kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Amin. Saudara, ingin dinilai seperti apakah jika yang menilai diri kita adalah Tuhan? Apakah kita ingin dinilai sebagai orang yang sangat kaya raya? Atau mungkin kita ingin dinilai sebagai orang yang memiliki kekuasaan, atau kita ingin dinilai sebagai orang yang memiliki kebijaksanaan, atau mungkin kita berpikir bahwa kalau bisa tiga-tiganya kita memilikinya, memiliki harta, kekuasaan, dan juga kebijaksanaan. Saudara sekalian, dari tiga hal ini jika kita diminta untuk memilih, pasti kita akan memilih menjadi orang yang dinilai bijaksana. Kenapa? Karena kebijaksanaan nilainya lebih tinggi dari kekayaan, kekuasaan, dengan alasan orang yang kaya, orang yang memiliki kekuasaan tetapi tidak memiliki hati yang bijak, dia tidak bisa mengatur kekayaan maupun kekuasaannya dengan baik. Bisa saja salah melangkah di dalam memutuskan segala sesuatu karena tidak bijak. Bisa saja salah menggunakan kekuasaannya karena tidak memiliki kebijaksanaan. Biasanya kita menilai orang yang bijaksana itu, kita lihat dari beberapa hal. Mungkin saja yang pertama, orang yang bijak itu adalah orang yang bisa mengambil keputusan dengan baik ketika di dalam keadaan penting dan genting. Yang kedua adalah orang yang mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Mungkin juga orang yang tidak mudah baper, orang yang bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, saya akan ulangi sekali lagi, tapi di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Amsal pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-6, saya akan bacakan secara singkat. Anak yang arif memperhatikan bila ayahnya memberi petuah atau nasihat. Perkataan orang baik mendatangkan keuntungan. Orang yang hati-hati dalam tutur katanya akan aman hidupnya. Si pemalas banyak keinginan, tetapi tak satu pun yang dicapainya. Orang yang bekerja keras mendapat segala yang diinginkannya. Orang jujur benci akan dusta. Kejujuran melindungi orang yang hidup lurus. Saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa orang yang melakukan hal yang benar, hal yang baik di dalam perkataan maupun tindakan, dia juga akan menerima hal yang baik dan benar. Demikian juga sebaliknya, seseorang yang melakukan atau mengucapkan hal yang tidak baik, maka dia juga akan menerima hal yang negatif. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang pertama tadi, siapa yang bijak dia akan mendengarkan teguran dari orang tuanya. Tetapi sang pencemooh dia tidak akan mendengarkan nasihat maupun teguran. Saudara sekalian, menjadi orang yang bijak bukanlah hal yang gampang untuk kita pelajari. Karena menjadi orang bijak bukan hanya kita pelajari secara teori, tetapi lebih dari itu, yaitu pengalaman hidup kita dan juga hidup takut akan Tuhan. Karena jika mengandalkan teori, hanya mengandalkan pengalaman tanpa hidup takut akan Tuhan, maka kita menjadi orang yang sombong. Kita merasa bahwa
teori yang kita pelajari sudah cukup. Kita merasa bahwa pengalaman hidup kita sudah cukup untuk menjalani hidup ini dengan bijaksana. Dan merasa tahu banyak hal dan tidak membutuhkan Tuhan. Itulah kesombongan. Di dalam ayat yang kita baca tadi juga menjelaskan bagaimana kira-kira seharusnya orang yang bijak itu menjalani kehidupannya. Kalimat-kalimat yang sering diucapkan adalah tentang kata jujur di ayatnya yang kedua, kelima, dan keenam. Dan selanjutnya orang yang bijak di dalam kata-kata, orang yang bijak di dalam pekerjaannya. Dia ingin menjadi orang yang berhasil jika dia bekerja dengan keras, bukan bermalas-malasan. Saudara sekalian, mari kita menjadi orang yang bijaksana di dalam berkata-kata maupun di dalam bertindak. Dan biarlah kita juga hidup takut akan Tuhan, supaya antara kehidupan jasmani dan kerohanian kita seimbang. Kita boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita dengan bijaksana, sehingga kita boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.